أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبالحق wabilhaqi dan dengan hak, dengan benar ya. Anzalnahu kami menurunkannya Al-Quran. Wabil haqi dan dengan benar. Nazala turun Al-Quran. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus engkau illa kecuali mubasyira, memberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Wa Qur'anan dan Al-Qur'an. Faraqna kami memisah-misah
memisah-misahkannya, litaqra'ahu supaya engkau membacanya 'alan nasi kepada manusia. Ala muksin atas bacaan tartil. Wa nazzalnahu dan kami menurunkannya tanzila dengan sebenar-benarnya penurunan. Jadi ayat ini berbicara tentang turunnya Al-Quran. Tentang apa? Turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Al-Quran itu wahyu ya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kitab biasa, tapi itu memang wahyu yang diturunkan oleh Allah. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain ya. Kalau kitab-kitab agama lain itu kitab budaya ya. Jadi kitab-kitabnya itu buatan manusia ya. Buatan apa? Manusia ya. Jadi bukan wahyu ya. Ya karangan pendetanya mereka ya, karangan rahib-rahibnya mereka yang kemudian disucikan, dianggap menjadi kitab suci ya. Makanya ajarannya menyimpang dan mengajak kepada kesyirikan ya. Berbeda dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan benar ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazalnya. Jadi Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kitab wahyu. Nah, setelah diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membawa risalah Quran ini untuk disampaikan kepada manusia. Nah, risalah yang dibawa oleh Nabi intinya dua ya. Yang pertama mengajak kepada kebaikan ya. Nah, orang-orang yang mau mengikuti kebaikan maka mereka diberi kabar gembira berupa surga. Dan yang kedua menjauhkan dari segala kemungkaran ya, atau perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang yang terjatuh di dalam kemungkaran dan perbuatan dosa, Nabi SAW memberikan peringatan ya melalui risalah ini. Mubasysyiran wa nadhira ya. Jadi Nabi itu disifati dan risalah Nabi itu disifati sebagai pemberi kabar gembira ya bagi yang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang kafir atau yang menolaknya. Nah, turunnya Al-Quran ini ada dua kali tahap ya, ada dua kali tahapan. Jadi Quran itu jamaah sekalian diturunkan secara langsung ya, sekaligus ya, lengkap ya, 30 juz yang ada ya, itu diturunkan seluruhnya dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah ya. Baitul Izzah itu di langit pertama ya, sebanyak 30 juz langsung
itu pada malam Lailatul Qadar ya. Pada malam apa? Lailatul Qadar. Itu diturunkan seluruhnya ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu artinya apa? Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an seluruhnya tadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ya. Di bulan apa? Ramadan. Diturunkan semuanya itu. Itu tahap yang pertama. Nah, tahap yang kedua, wa Qur'anan faraqnahu. Dan Al-Qur'an itu kami pisah-pisah ya. Penurunannya itu dipisah-pisah. Jadi penurunan yang kedua itu penurunan secara munajjaman ya atau mufarraqan ya. Wa Qur'anan faraqnahu ya. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara terpisah-pisah ke bumi ya. Jadi dari langit tadi ke bumi selama 23 tahun itu Al-Qur'an diturunkan secara apa? Bertahap ya, secara terpisah-pisah bertahap. Jadi turunnya dari langit ke bumi itu kepada Nabi SAW dan dibacakan kepada sahabat, kepada kita semua ini, itu prosesnya selama kurang lebih berapa? 23 tahun ya. Selama kurang lebih berapa? 23 tahun ya. Itu periode Mekah dan periode Madinah ya. Sesuai dengan peristiwa ya, sesuai dengan apa? Peristiwa. Jadi Al-Qur'an itu enggak langsung diturunkan 30 juz tidak ya. Tapi diturunkannya bertahap ya, terpisah-pisah. Tujuannya apa? Nah ini, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau membacakannya kepada manusia. Ala muhsin, dengan cara tartil ya. Jadi supaya mudah dibacakan ya. Jadi kadang turun ayat per ayat ya, kadang turun per surat ya. Kadang ada peristiwa ini ya membutuhkan solusi, maka turunlah ayat Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an memberikan solusi ya. Makanya diturunkannya dengan cara bertahap ya, dengan cara apa? Bertahap supaya mudah apa? Dibaca, mudah dihafal, mudah diamalkan ya. Dan itu juga mudah dipraktekkan ya. Jadi bertahap dalam masalah hukum ya. Karena hukum Al-Qur'an itu juga proses ya, bertahap ya. Seperti hukum haramnya khamr ya. Hukum haramnya khamr itu ya juga bertahap ya. Jadi tidak langsung khamr itu diharamkan ya, sekaligus tidak. Karena orang-orang Arab dulu itu kalau minum khamr itu kayak minum teh saja gitu, kayak minum air putih ya. Jadi tidak langsung diharamkan ya. Jadi pengharaman khamr itu tidak langsung diharamkan jamaah sekalian. Itu berpuluh-puluh tahun itu ya. Jadi Nabi itu di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Iya kan? Itu khamr masih belum haram ya. Khamr itu belum apa? Haram ya.
Jadi diharamkannya khamr itu tahun ketiga Hijriyah. Berarti setelah 13 tahun Nabi berdakwah. Jadi khamr baru bisa diharamkan ya. Jadi Nabi membutuhkan waktu berapa tahun tadi? 13 tahun untuk merubah budaya masyarakat yang mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi khamr itu ya. Mereka dalam setiap keadaan makan, minum, pesta itu mesti ada khamrnya ya. Itu tidak langsung diharamkan, tapi membutuhkan proses tadi ya. Selama kurang lebih berapa tahun tadi? 13 tahun, yaitu karena di Mekah itu belum diharamkan secara total. Baru ketika Nabi hijrah di Madinah tahun ketiga itu diharamkan yang namanya khamr ya. Jadi pertama itu ya masyarakat dididik dulu khamr itu ya yang menjadi kebiasaan umat terdahulu ya, orang-orang Bani Israel itu mereka membuat perasan anggur, perasan kurma, kemudian dibikin minuman yang memabukkan ya, dan dibisniskan. Itu budaya bawaan dulu ya, umat terdahulu yang ditiru oleh umat jahiliyah ya. Nah kemudian dilakukan pembatasan ya. Jadi masyarakat sudah mulai disadarkan, mereka mulai bertanya-tanya, kok kalau minum khamr pada mabuk, kalau mabuk mereka kok anarkis ya, akhirnya melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas ya. Akhirnya masyarakat tanya, itu khamr itu gimana hukumnya itu? Jadi khamr, judi itu memang dari dulu itu penyakit masyarakat. Dari dulu itu. Ya dari dulu ya. Makanya ya ketika mau dibikin undang-undang minol ya, undang-undang alkohol, pengendalian khamr ini ya, mereka orang-orang DPR itu nggak berani mengharamkan secara total, nggak berani ya. Kata teman-teman waktu kita pernah diskusi di DPR ya, RI, di badan legislasi, teman-teman jangan diharamkan ya, dikendalikan katanya. Jangan dilarang tapi dikendalikan ya. Ternyata dia pemain juga kan gitu ya, mereka pemain ya, bisnis juga. Khamr ini kan bisnis nggak ada matinya, duit itu iya, duit yang nggak ada matinya itu khamr, bisnis ya. Gimana tidak, satu botol itu kalau yang merek-merek bagus itu harganya ratusan juta itu ya. Yang namanya anggur-anggur mahal itu ya, yang impor ya, tua, ada yang pamer orang minum satu sloki 200 juta ya. Gimana duit diharamkan? Itu budaya masyarakat kita ini dari dulu itu. Memang berat perjuangannya. Nabi butuh 13 tahun. Lah kita butuh berapa tahun ini? Jadi kalau hanya sekedar ceramah-ceramah ini nggak akan menyelesaikan. Butuh regulasi, butuh undang-undang sebenarnya ya, butuh aturan. Kalau daerah ya butuh perda. Malah jadi khamr itu kadang jadi pajak pemasukan negara kok, atau pemasukan daerah. Jadi hati-hati. Kadang gaji-gaji itu diambilin juga dari khamr ya. Kadang punya masjid juga pabriknya. Pabrik bir itu punya masjid Al-Bir gitu. Jadi inilah ya, memang penyakit masyarakat ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Makanya Al-Quran turun secara bertahap tadi ya. Sampai akhirnya orang-orang di Madinah ini sholat, ceritanya itu sholat membaca surat Al-Kafirun ya.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu itu aku tidak menyembah. Kalau lanya hilang itu jadi aku menyembah itu. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kacau bacaannya. Maka kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, ya jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka nggak berani kalau mau sholat nggak jadi mabuk. Kalau maghrib sampai isya nggak berani mabuk itu. Kenapa? Waktunya berdekatan, mabuk itu kan lama. Akhirnya mabuknya itu kalau jaraknya jauh gitu ya. Jadi mereka akhirnya kalau ba'da zuhur, asar nggak berani mabuk, asar sampai maghrib nggak berani, maghrib sampai isya nggak berani. Karena itu menjelang waktu apa? Sholat. Akhirnya mabuknya ya sesekali aja. Ya, pada subuh ya mabuknya. Atau pada isya ya gitu. Terus itu haram tapi masih belum total gitu ya, masih hanya pembatasan. Baru akhirnya setelah masyarakat Madinah itu mulai sadar oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dampaknya buruk, ini namanya khamr, namanya narkoba itu buruk. Ya. Makanya sekarang hati-hati nih anak-anak sekarang ini ya, yang lagi viral ya. Itu khamr, narkoba dan kawan-kawannya itu sekarang dijual online ya, dijual apa? Online melalui tembakau itu yang disemprot pakai narkoba sekarang. Ngeri ini sekarang ini. Yang terakhir yang terbaru ini. Jadi kayak tembakau gitu paket kecil terus disemprot pakai zat narkoba. Untuk anak-anak ini, anak-anak yang suka rokok itu ya. Dicampur di situ. Wah ngeri itu ya. Rusak generasi. Kalau udah narkoba, udah khamr itu sulit untuk apa? Untuk sadar itu sulit ya. Kecanduan soalnya apa? Candu ya, namanya khamr, judi itu candu ya. Ya. Apalagi sekarang judi pakai online sekarang itu ya, ngeri itu. Judi bisa online ya. Ya. Judi bisa online sekarang itu ya. Ya ini yang merusak masyarakat. Akhirnya diharamkan secara total. Ya, diharamkan secara total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi akhirnya turun surat Al-Maidah ayat 90 ya. Nah, setelah itu karena haram secara total, akhirnya masyarakat yang waktu itu masih menyimpan khamr ya, menyimpan alkohol di rumah, akhirnya dipecahin semua itu, dituang semua di jalan-jalan, di pasar-pasar ya. Jadi toko-toko khamr itu ditutup semua ya. Jadi yang di kebun-kebun juga sama. Ya, dituang semua, dibuang semua ya. Jadi ini faedah atau hikmah diturunkan Al-Quran secara apa tadi? Bertahap ya, secara apa? Bertahap ya. Jadi secara bertahap. Jadi untuk mengharamkan khamr itu butuh waktu berapa tadi? 13 tahun. Jadi kita juga sama. Berjuang itu juga bertahap ya. Juga bertahap. Jadi tidak langsung ya. Tidak langsung haram nggak bisa. Masyarakat itu punya budaya yang sudah mengakar kadang ya kan, budaya buruk yang sudah mengakar ya. Sama kayak misalkan kita melihat masyarakat yang apa ya, dari nenek moyangnya biasa pakai sesajen gitu kan, masih suka ke punden gitu kan, masih suka buang kepala kerbau di laut ya kan, masih bikin sesaji ke gunung-gunung ya kan.
itu budaya-budaya lokal yang sampai sekarang itu mengakar ya, mendarah daging dari turun temurun ya, nenek moyangnya ya. Jadi kalau diharamkan langsung itu marah mereka apa? Marah. Makanya butuh proses ya, butuh proses dakwah, dan tidak sebentar itu prosesnya ya. Jadi tidak sebentar, jadi butuh waktu bertahap gitu di dalam mengharamkannya dan juga bertahap di dalam melarangnya ya, butuh proses ya, butuh proses ya. Jadi orang itu untuk kayak sama ya, kayak orang yang sudah kena khamr, judi online, narkoba itu ya butuh di apa namanya itu, butuh dinormalisasi, rehabilitasi ya, direhab lagi gitu ya. Ya. Jadi butuh disembuhkan. Itu butuh waktu tahunan itu ya, butuh waktu apa? Bertahun-tahun itu, karena otaknya itu udah rusak gitu, apa? Jaringan saraf otaknya itu ada yang konslet itu, ada yang apa? Konslet ya. Butuh diterapi ya. Dan butuh dikembalikan lagi gitu ya. Nah, ini butuh perjuangan ya. Nah, ini manfaat daripada Quran diturunkan secara apa? Bertahap ya. Jadi diturunkan secara bertahap ya. Demikian juga masalah riba juga sama begitu. Riba itu masyarakat dulu yang namanya pemain-pemain riba menganakkan apa? Uang beranak uang itu ya, menganakkan uang ya, anak bertelur uang ya. Uang bertelur uang itu, uang beranak uang ya, riba namanya. Ya, utang sekian nanti beranak sekian gitu. Jadi transaksi riba dari dulu juga sama ya. Itu sama kayak khamr ya. Sama kayak apa? Khamr ya. 4 kali tahapan ya. 4 kali apa? Tahapan ya. Jadi karena masyarakat dulu juga sama, mereka pemain riba ya. Jadi pemain riba itu tidak langsung diharamkan waktu itu ya. Maka butuh pentahapan. Akhirnya riba, kebiasaan apa, menukar uang atau hutang piutang ya, kemudian beranak uang, itu tradisi masyarakat sejak dulu itu. Maka diharamkannya itu juga sama seperti khamr, diharamkan secara apa? Bertahap ya. Diharamkan secara bertahap ya. Inilah faedah ya. Ya. Faedah Al-Quran diturunkan secara bertahap ya. Itu dalam rangka pentahapan syariat ya, pentahapan hukum ya. Pentahapan apa? Hukum ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila ya. Jadi itulah Quran kami turunkan secara bertahap ya, secara berpisah-pisah, bertahap sesuai dengan apa? Kebutuhannya atau peristiwa yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi kadang ada peristiwa ya, ada peristiwa kemudian diberikan jawaban dengan turunnya apa? Ayat Al-Quran. Misalkan peristiwa yang menimpa keluarga Nabi misalkan ya. Jadi Nabi itu pernah juga difitnah keluarganya ya. Nabi pernah dibully masyarakat, difitnah ya. Dianggap istrinya selingkuh gitu ya. Dianggap istrinya selingkuh ya. Istrinya dianggap berzina ya, yaitu mereka menuduh Aisyah waktu itu ya. Jadi Nabi juga dituduh gitu ya. Jadi kasus-kasus yang namanya masyarakat itu banyak mulut ya, ya, banyak membuat semacam isu-isu tidak benar ya,
yang tujuannya untuk membunuh karakter keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diturunkan juga, turunlah ayat kemudian menjelaskan bahwa keluarga Nabi itu suci ya. Keluarga Nabi itu suci dan tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan keji. Akhirnya turunlah surat An-Nur ya. Surat An-Nur dari ayat 11 sampai 20, innal ladzina ja'u bil ifki, orang-orang yang mereka membawa kabar berita hoak menuduh Nabi. Jadi berita hoak itu sejak dulu sudah ada ya. Jadi sejak zaman Nabi juga sudah ada. Jadi berita-berita palsu yang meletus di tengah-tengah masyarakat ya, yang merugikan ya, yang tidak sesuai dengan fakta kenyataan, itu namanya berita apa? Hoak ya, berita palsu. Itu udah ada sejak dulu. Nabi juga pernah jadi korban berita palsu ini ya. Walaupun zaman itu belum ada media sosial ya. Ya, dari mulut ke mulut gitu. Nah, akhirnya ya di situ ya Quran turun menegaskan bahwa berita palsu itu tidak benar ya. Berita-berita yang menuduh ya keluarga Nabi dituduh ya selingkuh tadi ya, itu berita yang tidak benar ya. Ya. Dan turunnya ayat itu menegaskan bahwa semua keluarga Nabi itu adalah suci ya, terbebas dari perbuatan-perbuatan apa? Keji ya. Itu namanya apa? Jadi ada satu peristiwa kemudian turunlah ayat ya. Turunlah ayat. Nah, bagaimana ayat itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, turun ayat itu melalui malaikat Jibril ya. Jibril datang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Jibril itu bentuknya seperti apa kalau datang kepada Nabi? Terkadang Jibril itu kalau datang kepada Nabi itu menyamar ya. Jadi nyamar seperti manusia biasa ya. Nyamar seperti apa? Manusia apa? Biasa. Ya. Makanya kalau kita ngaji hadis Arba'in Nawawiyah itu kan ada hadis tentang Jibril itu datang kepada Nabi ya. Jadi berpakaian serba putih ya, rambutnya hitam ya. Bersih, tidak ada bekas safar ya. Tidak ada bekas ya, seperti orang yang melakukan perjalanan jauh, nggak ada bekasnya itu ya, bersih orangnya ya, nggak ada bekas keringat ya, rapi. Itu datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sahabat juga nggak tahu kalau itu apa? Jibril. Nah, mereka tahu itu setelah diberitahu oleh Nabi, itu tadi Jibril ya, datang untuk mengajari agama kalian. Nah, jadi Jibril datang langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya Quran itu kan definisinya adalah itu tadi, kalamullah yang diturunkan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu ya. Ya. Malaikat yang menyampaikan apa? Wahyu. Jadi wahyu itu diturunkan dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai tadi ya, Al-Quran yang 30 juz itu dibagi-bagi menjadi 30 juz, sudah selesai, sudah tuntas ya. Berarti wahyu sudah sempurna ya. Jadi wahyu itu sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi kemudian ada orang ngaku-ngaku mendapat wahyu dari Jibril, udah nggak ada ya. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir itu ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi sekarang namanya nabi
Palsu kayak Lia Eden itu ya, yang dulu di Jakarta ngaku-ngaku dapat wahyu dari malaikat apa? Jibril. Itu nabi palsu, nabi bohong ya. Banyak orang yang bohong sekarang ini ya. Ngaku-ngaku dapat ajaran, dapat wangsit, dapat wahyu, dapat ilham, dapat bisikan ya. Itu namanya nabi palsu atau aliran sesat ya. Kayak yang sekarang lagi viral itu kayak alirannya Abah Aos itu ya. Itu aliran sesat itu ya, yang pakai kayak Sinterklas itu merah putih itu songkoknya itu. Ya, yang di Istiqlal kemarin. Itu Abah Aos atau Abah Gaos itu ya, itu sesat itu ya. Itu aliran-aliran aneh itu ya. Ya, aliran-aliran apa? Aneh ya. Ya. Hajinya mau dipindah ke Vatikan sana ya, jadi aneh-aneh orang sekarang itu ya. Jadi itu bukan dari wahyu tapi dari bisikan apa? Setan ya. Dari bisikan-bisikan apa? Setan ya. Jadi itu banyak orang sekarang itu ngaku-ngaku dapat bisa ngomong dengan Jibril kayak Mama Gufron itu ya. Ngaku-ngaku bisa berkomunikasi dengan malaikat. Itu bohong itu ya. Itu apa? Bohong, tapi diundang terus itu. Heran juga saya. Kok masyarakat bodoh amat gitu ya. Jadi kok nggak ngerti ya. Yang asalnya memang orang bodoh kemudian ngaku-ngaku sok pinter, kemudian kok percaya gitu masyarakat. Pengikutnya banyak itu di Banten itu ya. Ya. Di Bogor juga banyak ya. Ya, itu bisnis ya. Ya memang cari duit sih orang-orang kayak gitu ya. Tapi menjual kesesatan gitu, menjual kesesatan. Makanya nggak usah dipercaya dan tidak usah diundang ya. Tidak usah dikasih panggung. Walaupun atas nama tabligh akbar, atas nama pengajian itu hanya apa? Membual ya, hanya menyebarkan apa? Kebohongan ya. Ya, itu bahaya kayak gitu ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, Kul aminu bihi aw la tu'minu. Kul katakan wahai Muhammad, aminu berimanlah kalian bihi dengan Al-Qur'an. Kalian beriman dengan Al-Qur'an, aw la tu'minu atau tidak beriman kalian. Innalladzina sesungguhnya orang-orang utul ilma yang diberikan ilmu min qablihi sebelumnya idza yutsla ketika dibacakan alaihim atas mereka yakhiruna mereka kemudian tersungkur ya lil adqani pada dagu mereka sujada dengan keadaan sujud ya. Jadi sifat orang-orang yang beriman itu responsif ya, artinya merespon dengan baik, menerima dengan baik ketika datang di tengah mereka Al-Qur'an ya. Datang wahyunya Allah ya, datang kitabnya Allah. Mereka mendengar ya, mereka mengamalkan ajarannya ya. Dan bahkan mereka tersungkur untuk sujud ya, artinya tunduk patuh ya dari apa yang diterima dari ajaran-ajaran apa? Al-Qur'an. Nah itulah orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu tadi. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu dan hidayah itu kalau dibacakan Quran atau diajari Quran itu hatinya jadi lembut gitu, tunduk patuh, bahkan sampai tersungkur dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kalau orang-orang itu hatinya keras ya. Hatinya keras ya, kayak Aidit itu ya. Gembongnya PKI. Itu padahal orang Padang, bapaknya juga tokoh agama ya, kecilnya juga pinter ngaji, pinter azan. Tapi setelah Aidit ke Jakarta, pindah sekolah, belajar, kumpulannya orang-orang komunis ya, bahkan mengidolakan komunis, mendatangi negara-negara Cina komunis ya, pulang-pulang ke Indonesia ingin memberontak, merubah
ya Indonesia jadi apa? Komunis. Ya. Dan Aidit ini sangat dekat dengan Pak Karno karena Pak Karno itu, Pak Soekarno itu ideologinya nasakom, ya, nasionalis, komunis, agamis, ya. Itu Pak Karno itu. Ya. Jadi mencampur-adukan kayak gaduh-gaduh gitu, negara mau dibikin ya komunis, ya nasionalis gitu, ya agamis gitu, nasakom namanya. Ya. Makanya di akhir hayat Pak Karno itu, mumpung Pak Karno masih ada, Aidit pengen berontak ya. Karena ada apa? Ada yang membackup gitu. Tapi gagal ya. Dan saking murtadnya itu si Aidit itu ya. Itu ketika ditangkap di Jawa sana ya, mau dieksekusi mati. Ya. Itu masih nggak mau tobat itu, coba bayangin itu. Udah jelas dia mau diapakan? Ditembak mati, tapi nggak taubat juga, padahal asalnya Islam. Asalnya apa? Islam, bapaknya juga tokoh agama ya. Agamanya kuat juga. Udah jelas mau ditembak mati ya. Itu malah ceramah ya, ngajak-ngajak orang ikut komunis itu. Akhirnya diberontong tembak mati dalam keadaan murtad ya. Nah itulah kalau orang itu hatinya sudah ditutup dari kebenaran. Udah tahu benar tapi nggak mau gitu. Nah, jadi dua perbandingan tadi ya. Kalau orang yang beriman itu hatinya lembut tadi ya, dinasehatin itu meresap dan mau mengikuti ya. Tapi kalau orang hatinya keras kayak Aidit itu ya, walaupun sudah di depan matanya itu kematian, tetap aja congkak, sombong ya, malah menentang agama. Jadi kepingin malah di Indonesia itu mau diapakan? Dikomuniskan. Jadi itu hati, kalau udah hati mati itu sama begitu. Sama kayak di TV One itu ya, ada seorang perempuan mak-mak itu ya, jadi membela Israel gitu loh. Udah tahu Israel itu ya lebih jahat daripada komunis malah ya. Teroris ya Israel itu yang membantai anak-anak Palestina, masih dibela gitu. Masih ada kan orang kayak gitu ya. Coba lihat aja itu diskusi di TV One itu, Bang Karni itu ya, antara pembela Israel dan yang melawan Israel. Itu masih ada aja orang-orang yang pro terhadap apa? Zionis itu. Ada aja pendukungnya gitu. Itulah kalau orang itu hatinya sudah ditutup oleh Allah, dia melihat kebenaran tetapi malah justru menolak dan melawan apa? Kebenaran. Ya. Nah, beda dengan orang-orang yang beriman di sini. Wa yaquluna subhana rabbina, dan malah orang-orang yang beriman itu bertasbih, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya. Jadi malah justru kalau orang yang beriman itu semakin meningkat keimanannya ya. Jadi semakin mensucikan Allah subhana rabbina, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh adalah janji Rabb kami pasti terlaksana ya. Jadi semakin apa? Tinggi keimanannya. Wa yakhiru lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, dan bahkan mereka itu tersungkur ya. Mereka menangis dan bertambah khusyuk ya hatinya. Makanya kalau kita sujud itu ya, sujud disunahkan membaca apa? Tasbih subhana rabbiyal a'la ya, maha suci Allah yang maha tinggi ya, wa bihamdi, atau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ya gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini juga doa rukuk, doa sujud ini ya. Jadi maha suci engkau ya Allah ya, dengan memuji engkau ya Allah, ampuni dosaku. Nah, ini seperti itu ya orang-orang yang beriman. Jadi rukuk sujud itu sebagai
bentuk kepatuhan ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kayak orang-orang yang menentang tadi ya, kayak Aidit tadi ya yang nggak mau rukuk sujud ya. Jadi kalau orang itu nggak mau rukuk sujud itu orang sombong ya, ingat itu ya. Walaupun masyarakat menganggapnya orang baik, nggak bisa. Jadi kalau orang nggak pernah mau rukuk sujud itu udah otomatis disebut orang apa? Orang sombong. Ya, karena nggak pernah keningnya nempel di tanah itu. Ya nggak pernah patuh, ya tidak pernah menyembah Allah ya. Kan yang penting eling Ustadz, yang penting eling sama Allah. Ya nggak bisa. Eling ingat sama Allah itu harus rukuk sujud, jangan kejawen. Banyak itu orang-orang kejawen sekarang itu ya, nggak mau sholat, KTP-nya Islam, ditanya kalau sholat nggak pak? Oh nggak perlu sholat, yang penting eling. Itu namanya orang kejawen atau kesundan ya, atau Sunda Wiwitan namanya kalau orang sekarang itu ya. Jadi kalau di Jawa itu namanya kejawen, kalau di Sunda ini namanya Sunda apa? Wiwitan. Itu malah ada orang calon gubernur itu Jawa Barat, jangan dipilih itu yang Sunda Wiwitan itu ya. Bahaya itu nanti, masyarakatnya rusak, syirik semua malah nanti ya. Jelas ya. Jadi itu perbedaan orang yang beriman ya dan orang-orang yang hatinya ditutup ya dari keimanan. Jadi itu perbandingannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.